Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba membahas soal latihan PTS Fisika kelas 11 semester genap. Semoga nanti dengan latihan ini bisa membantu untuk memahami pelajaran fisika semester genap ini. Mulai aja dari soal nomor 1. Kita mulai bahas. Di sini mulai dari soal teori kinetika gas. Soalnya suatu gas ideal pada suhu T memiliki energi, maksudnya energi ya, memiliki energi kinetik sebesar E. Jadi maksudnya itu saat suhu T, jadi T1 nya ini misalkan T memiliki energi kinetik sebesar E. Jadi energi kinetik yang pertama yaitu E. Jika suhu gas ideal dijadikan 4 kali semula, nah T nya ini misalkan 2T2 ya, 4T, maka energi kinetiknya menjadi berapa? Energi kinetik yang kedua. Nah, energi kinetik itu sebanding sama suhu ya. Jadi rumus energi kinetik EK itu sama dengan 3/2 KT. Nah, jadi dari rumus ini kita bisa lihat bahwa energi kinetik ini adalah sebanding dengan suhu. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini, maka pakai perbandingan aja, yaitu EK2 per EK1 sama dengan T2 per T1. Nah, tinggal lanjut aja sampingnya EK2 yang ditanya. EK1 nya tadi E, terus T2 nya itu 4T, terus T1 nya itu T. Terus coret T nya sehingga nanti EK2 sama dengan 4E. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah 4E. Lanjut soal nomor 2. 2 liter gas pada suhu 27 derajat Celcius. Misalkan kita tulis T1 ya, 27 derajat Celcius. Ini harus ditambah 273, harus diubah ke dalam Kelvin, yaitu 300 Kelvin. Dan tekanannya 1 atm. P1 1 atm. Terus dimanfaatkan hingga volumenya menjadi 1 liter. Nah, tadi volume yang pertama 2 liter ya. Volume yang pertama 2 liter. Terus dimanfaatkan jadi V2 nya menjadi 1 liter. Nah, dan dipanaskan hingga suhunya menjadi 227. Berarti suhu yang kedua ini 227 derajat Celcius. Ini harus diubah ke dalam Kelvin, yaitu ditambah 273 semua. 273 ditambah 227 sama dengan 500. Nah, 500 Kelvin. Apakah tekanan akhir gas? Yang ditanya adalah P2 nya berapa. Nah, persamaannya tinggal pakai perbandingan seperti ini aja. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jadi nanti persamaan seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan aja. Lanjut di sebelah sini. P1 nya 1, terus V1 nya itu 2 dikali 2, terus dibagi T1 nya tadi 300 sama dengan P2 nya ditanya, terus V2 nya 1, terus dibagi dengan T2 nya 500. Nah, liternya nggak usah diubah ya, karena sama-sama liter. V1 nya 2 liter, V2 nya 1 liter, jadi nggak usah diubah. Terus kalau ditanya P2 nya berarti tinggal dikalikan aja 500 nya ke 2 ya. 500 kalikan ke 2, atau coret dulu nih, nolnya 2, coret. Nah, berarti 5 nya dikalikan ke 2 berarti 10/3 sama dengan P2. Maka 10 bagi 3 itulah P2 nya.
Berapa 10 bagi 3? Yaitu 3,3 atm. Jadi jawabannya B. Nah, lanjut nomor 3. Kecepatan efektif oksigen dalam tabung baja pada suhu 27 derajat Celcius adalah 20 meter per second. Diketahui kecepatan yang pertama ini, kecepatan oksigen yang pertama itu 20 meter per second saat dia suhunya, misalkan suhu yang pertama ini 27 derajat Celcius, ini ubah ke dalam Kelvin, semuanya ditambah 273. Nah, ditambah 273 berarti 300 Kelvin. Jika tekanannya menjadi 1/4 kali semula, berarti P2-nya diketahui 1/4 P1. Maka kecepatan efektifnya menjadi berapa? V2-nya berapa? Nah, kita hubungkan tekanan dengan kecepatan ya. Nah, hubungan kecepatan dengan tekanan, V sama dengan akar 3 kali tekanan dibagi dengan massa jenis atau rho. Nah, ini persamaannya. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat V itu sebanding dengan akar P. Sama rho-nya ini nggak usah dimasukkan, 3 sama rho-nya nggak usah dimasukkan, pakai perbandingan aja. Jadi dari persamaan ini nanti kita bandingkan, yaitu V2 per V1 sama dengan akar P2 per P1. Nah, ini persamaannya ya. Nah, tinggal kita masukkan aja angkanya. Kita lari ke sini. V2-nya ditanya, per V1-nya tadi adalah 20 sama dengan akar P2-nya tadi 1/4 P1 per P1 ya. Terus P1-nya coret, tinggal diakarin aja 1/4-nya, berarti V2 per 20 sama dengan akar 1/4 itu berarti setengah. Nah, 20-nya kalikan ke 1, berarti 20 kalikan ke 1, V2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 meter per second. Jadi jawabannya 10. Nah, lanjut nomor 4. Suatu gas ideal tekanannya 60 Newton per meter, diketahui P, tekanan itu P, 60 Newton per meter kuadrat, volumenya 1,38 liter, volume 1,38 liter, dan suhunya T-nya itu sebesar 27 derajat Celcius, ubah ke Kelvin ditambah 273 jadinya 300 ya. Jika tetapan Boltzmann yaitu K, yaitu besarnya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, maka jumlah partikel gas, berarti yang ditanya itu adalah N besar, jumlah partikel. Nah, kalau soal seperti ini V-nya nggak ada kayak tadi, V-nya ada 1, ada V2. Nah, kalau seperti ini soalnya, maka volumenya ini ubah dulu ke dalam liter ya. 1,38 liter berarti kita ubah ke dalam meter pangkat 3, 1,38 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Nah, gimana rumusnya kalau dihubungkan sama N besar? PV sama dengan nekat N KT ya. Nah, ini persamaannya. Karena yang ditanya itu adalah N, maka nanti persamaannya N sama dengan PV dibagi dengan KT. Nah, lanjut di sebelah sini, maka N sama dengan P-nya kita masukkan 60, terus volumenya kita masukkan 1,38 kalikan 10 pangkat minus 3 bagi K 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikali dengan T-nya yaitu 300 ya. Nah, biar gampang dicoret dulu 1,38 ya. Terus tinggal 60 sama 300. Nah, sama-sama dibagi 60 bisa nih. Sama-sama dibagi 60, 60 bagi 60 1, 300 bagi 60 itu 5. Nah, berarti 5 di sini ya. Berarti jadinya N sama dengan 1
10 pangkat min 3 masih. Nah, 10 pangkat minus 23 naikin ke atas ya. Jadinya positif pangkatnya, langsung ditambah 23 per 5. Nah, masih ada 5 di bawah. 1 dibagi 5 itu 0,2. 0,2. 1 dibagi 5 0,2 kalikan 10 pangkat min 3 tambah 23 sama dengan 20. Nah, 20 kali 0,2 0,2 kali 10 pangkat 20 sama aja dengan 2 kali 10 pangkat 19 ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Energi kinetik rata-rata partikel gas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu apa aja? Nah, kita lihat persamaan energi kinetik gas ya. Energi kinetik rata-rata gas itu bisa kita persamakan. Persamaannya tadi adalah 3/2 kT. Nah, tampak dari rumus ini energi kinetik itu hanya bergantung sama T atau suhu, karena K itu adalah konstanta, 3/2 itu juga konstanta, jadi hanya bergantungnya sama suhu. Jadi kalau suhunya berubah, maka energi kinetiknya berubah. Jadi pilihan yang tepat adalah A, suhu saja. Nomor 6, 1 mol gas diatomik diketahui jumlah molnya ya. 1 mol gas diatomik, ini gas diatomik. Nah, gas diatomik, suhu mutlaknya T jika tetapan gas molar adalah R, maka energi dalam molekul gas adalah energi dalam yang ditanya, U-nya. Berapa energi dalam? Untuk gas diatomik, jadi gas diatomik itu memiliki persamaan energi dalamnya itu adalah 5/2 N kali R kali T. Nah, tinggal kalian masukkan aja nilai N-nya, karena di pilihan jawabannya T-nya sama R-nya nggak usah, maka nilai N kecilnya aja yang dimasukkan ke dalam rumusnya ini. Maka U sama dengan 5/2 kali 1 kali R kali T, berarti jawabannya 5/2 RT. Jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 7. Berikut pernyataan mengenai gas ideal. Partikelnya bertumbukan lenting sempurna. Nah, lihat kembali ciri-ciri gas ideal di catatan. Partikelnya bertumbukan lenting sempurna. Iya, benar. Ini benar. Terus tidak berlaku hukum Newton tentang gerak, harusnya berlaku ya. Salah. Gerakan partikelnya acak, ini benar. Antara partikel gas saling tarik menarik, ini juga salah. Harusnya dia tidak tarik menarik. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah di sini. Nah, perhatikan pernyataannya ya. Pertanyaannya yang salah yang kita ambil yaitu 2 dan 4. Ini jawabannya C. Lanjut nomor 8. Gas O2 memiliki laju efektif sebesar V pada suhu T. Jadi misalkan ini diketahui laju efektif gas O2 ini ya. O2 yaitu V di sini dan suhu T. Jadi TO2 ini adalah T. Nah, terus MR-nya O2 ini itu sama dengan 32. Nah, ada gas H2. Gas H2 akan memiliki suhu yang sama, jadi suhunya sama nih. Yang H2 ini suhunya T juga.
pada kelajuan berapa. Yang ditanya itu berapa kelajuan H2 ini. Dia memiliki MR-nya, MR H2 ini adalah 2. Nah, pakai perbandingan aja. Persamaannya seperti ini. VH dibagi V oksigen tadi sama dengan MR yang oksigen yang di atas ya. MR oksigen dibagi MR yang H yang di bawah dikalikan dengan T yang H dibagi dengan T yang oksigen. Nah, kita pakai persamaan ini nanti. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaannya. V hidrogen dibagi dengan V oksigen, itu V tadi diketahuinya. Terus kita akar MR oksigen yaitu 32 dibagi dengan MR hidrogen yaitu 2 dikali dengan T per T ya, karena suhunya sama, coret aja. Nah, 32 bagi 2 itu sama dengan 16. Maka VH sama dengan, ini akar 16 yaitu 4 ya. Nah, 32 bagi 2 itu kan 16. Maka akar 16 itu 4. Maka VH nya sama dengan 4 kali V, 4V. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 9. Sejumlah gas ideal menjalani proses isobarik. Nah, isobarik itu apa? Isobarik itu dia memiliki tekanan yang tetap ya. Jadi P-nya itu tetap karena isobarik, sehingga volumenya menjadi 5 kali semula. Berarti V2-nya ini bukan kecepatannya tapi volume yang kedua 5 kali volume yang pertama. Maka suhu mutlaknya menjadi N kali semula. Suhu T2 nya menjadi N kali T1. Maka nilai N nya ini berapa? Nah, N ini adalah bukan mol ya, tapi suhunya di sini. Persamaan untuk isobarik itu berarti V1 atau V2 per T2 sama dengan V1 per T1 ya. Nah, tinggal dimasukkan aja ke sini. Nah, V2 nya tadi 5V1 berarti T2 nya N kali T1 sama dengan V1 terus dibagi dengan T1. Coret aja T1 nya, coret V1 nya juga coret, maka kali silang aja. N kali berarti 5 sama dengan N. Nah, inilah N nya ya. Nah, N sama dengan 5. Lanjut nomor 10. Suatu gas ideal pada 400 Kelvin. Jadi suhunya, suhu yang pertama itu 400 Kelvin. Dipanaskan pada volume tetap hingga suhunya menjadi 900 Kelvin. Jadi T2-nya 900 Kelvin. Maka kecepatan gerak partikelnya akan menjadi berapa? V2-nya ini akan menjadi berapa V1? Nah, itu yang ditanya. Kita hubungkan kecepatan dengan suhu ya. Nah, kecepatan sama suhu itu sebanding dengan akar suhu. Nanti persamaannya adalah V2 per V1 sama dengan akar T2 per T1. Nanti persamaannya kayak gini aja. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. V2 nya ditanya, terus V1, terus akar T2 nya 900, ini T1 nya 400. Nah, coret nolnya ya, coret nolnya. Berarti V2 per V1 sama dengan akar 9 itu 3, akar 4 itu 2. Maka V2 sama dengan 3 per 2 V1. Nah, itu jawabannya. 3 per 2 kali semula. C jawabannya. Kemudian lanjut ke soal nomor 11. Pernyataan berikut berkaitan dengan proses termodinamika. Pada proses isokorik, gas melakukan usaha. Jadi isokorik ya. Isokorik ini
isochorik. Nah, isochorik ini dia memiliki volumenya tetap. Nah, terus dia memiliki usahanya juga 0, tidak melakukan usaha ya. Jadi pernyataan nomor 1 salah. Gas melakukan usaha katanya. Pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. Ya, isobarik itu tekanan tetap ya. Untuk tekanan tetap, maka usahanya itu persamanya gini, P kali V2 kurang V1. Nah, jadi ada usahanya kalau tekanan tetap. Kalau yang 0 usahanya itu adalah yang isochorik. Berarti ini benar ya. Pada proses isotermal, energi dalam gas berubah. Isotermal. Nah, isotermal. Isotermal ini artinya suhunya tetap. Kalau suhunya tetap, maka dia memiliki energi dalam tetap ya. Jadi energi dalam tetap. Jadi pernyataan nomor 3 salah, harusnya dia tetap. Kemudian pada proses adiabatik. Nah, yang keempat ini adiabatik. Adiabatik itu artinya Q-nya 0, gak ada kalor. Gas selalu dilakukan usaha. Nah, untuk adiabatik nanti kita larinya ke hukum 1 termodinamika bahwa Q itu sama dengan usaha ditambah dengan delta U. Karena Q-nya 0, berarti usahanya tandanya apa nanti? Ini misalkan kita masukkan Q-nya 0, maka delta U-nya pindah ke kiri, misalkan berarti min delta U sama dengan W. Maka usahanya atau W-nya nanti bernilai negatif ya. Kalau negatif, dia dilakukan. Berarti pernyataan nomor 4 ini benar. Jadi negatif itu dilakukan kalau tanda W-nya negatif. Kalau positif baru melakukan ya. Berarti pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Nah, jadi pilihannya adalah yang C. Suatu gas, lanjut ke soal nomor 12. Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada diagram PV berikut. Kerja yang dihasilkan pada proses C ke D adalah usaha yang ditanya, C ke D. Jadi kalau ditanya usaha dari C ke D, bisa dihitung luas di bawah grafik C ke D aja. Nah, atau bisa dihitung dari rumus juga bisa. Nah, kalau menghitung luas gimana? Dihitung luas di bawah grafiknya ini. Nah, C ke D. Nah, berarti usaha CD. Nah, berarti luas di bawah CD. Nah, luasnya persegi panjang ya. Berarti luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, yaitu panjangnya itu berapa di sini? 2 ya. 2 kali lebarnya, tingginya itu 1 ya. Ini 1. Nah, 1 kali 10 pangkat 5, jangan lupa 10 pangkat 5 nya di sini. 1 kali 10 pangkat 5. Karena dia volumenya bertambah kecil, maka di sini jadinya negatif ya. Nah, min, jangan lupa negatif karena volumenya semakin mengecil dari 4 ke 2. Nah, maka hasilnya adalah min 2. Karena dia 10 pangkat 5, 200 kilojoule. Min 200 kilojoule. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 13, sebuah kalor yang besarnya 1000 joule. Sebuah kalor yang besarnya 1000 joule ya. Q 1000 joule ditambahkan ke sistem. Ditambahkan itu berarti dia positif ya. Kalau dilepaskan berarti dia min. Dan sistem melakukan kerja. Nah, sistem melakukan kerja berarti positif V-nya. 3000 joule. Nah, besar perubahan energi dalam. Yang ditanya adalah delta U. Nah, persamaannya apa? Nah, ingat ya, kalau ketentuan-ketentuan misalkan ini sistem, misalkan ini sistem gas.
Di luarnya itu namanya lingkungan ya. Nah, kalau misalkan sistem itu melepas kalor, maka kalor ini tandanya negatif. Kalau dia menerima, maka kalor ini nanti tandanya positif. Kalau sistem ini melakukan kerja, maka usahanya positif. Kalau dilakukan, nah usahanya negatif. Nah, seperti itu nanti. Ini melakukan, kalau ini dilakukan. Kalau ini melepas, kalau ini menerima atau menyerap. Nah, jadi soalnya tadi adalah sebuah kalor yang besarnya 1000 Joule ditambahkan itu menerima, berarti dia positif. Nah, positifnya nggak usah ditulis ya. Terus, dan sistem melakukan kerja, melakukan berarti usahanya positif juga, berarti nggak usah ditulis. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Atau ditanya delta U, persamaannya apa? Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Nanti persamaan seperti ini. Tinggal dimasukin aja Q-nya, itu 1000 sama dengan 3000 ditambah delta U. Maka delta U sama dengan 1000 dikurang 3000. 1000 dikurang 3000 sama dengan min 2000 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Nah, nomor 14, suatu sistem termodinamika menjalankan proses di mana energi dalam bertambah sebesar 300 Joule. Energi dalam berarti itu adalah pertambahan energi dalamnya 300 Joule, dan secara bersamaan usaha 130 Joule dikerjakan. Berarti dikerjakan pada sistem. Berarti dikerjakan tadi atau dilakukan itu sama aja. Dilakukan negatif ya. Nah, berarti min 130 Joule. Banyaknya kalor yang masuk berapa? Berarti ditanya adalah Q-nya. Nah, Q sama dengan W ditambah dengan delta U. W-nya itu sebesar min 130 ditambah 300. Berarti 300 tambah 300 kurang 130 ya. Berarti sama aja dengan 170. 170. Dia kalau dia positif berarti dia masuk ke sistem. Kalau dia negatif berarti melepas atau keluar. Jadi pilihannya adalah A. Nomor 15. Pada mesin Carnot dengan reservoir suhu tinggi dan suhu rendah masing-masing. Nah, ini mesin Carnot. Masing-masing suhu reservoir, suhu tingginya itu T1 227 derajat Celcius, harus ubah ke Kelvin 273, itu sama dengan 500 Kelvin. Terus T2 nya suhu rendah. Suhu rendahnya itu 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, menyerap kalor sebesar, kalau kalor yang diserap itu namanya Q1. Kalau kalor yang dilepas itu namanya Q2. Menyerap kalor sebesar 1500 Joule. Kalor yang dibuang berarti yang ditanya adalah Q2 nya berapa. Nah, gimana persamaannya? Bandingkan aja suhu sama kalor ya. Yaitu Q2 per Q1 sama dengan T nya T2 per T1. Nah, banding aja dengan persamaan ini. Tinggal masukin aja angkanya dari sini. Q2 per Q1 nya 1500. T2 nya berapa tadi? T2 nya 300. Terus T1 nya 500. Nah, coret 100 nya. Nah, 5 sama 1500 itu bisa juga dicoret ya. Ini coret. Itu berapa nih? 300 ya. Nah, tinggal kita kalikan 300 ke 3, maka Q2 sama dengan 300 kalikan ke 3 sama dengan 900 Joule. Nah, jadi jawabannya adalah
yang D.